Pemirsa, untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Freddy D. Simanjuntak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Serang, dan juga ada Bang Fahmi Mahmid selaku pengacara Nikita Mirzani. Selamat malam Pak Freddy, Bang Fahmi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Freddy, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Salah satu yang kami dapatkan informasi alasan subjektif adalah dilakukan penahanan karena Nikita Mirzani atau untuk menghindari Nikita Mirzani ini baik itu menghilangkan barang bukti ataupun juga mengulangi kembali kesalahannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai hal ini. Baik, mengenai alasan subjektif itu memang sudah diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, di mana disebutkan bahwa tersangka adalah apabila ditahan, dikhawatirkan akan melarikan diri, tersangka akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan yang ketiga adalah tersangka akan mengulangi perbuatannya. Apakah memang ada potensi? Apakah memang dilihat ada potensi untuk bisa dilakukan hal seperti itu, Pak, sehingga kemudian harus dilakukan penahanan? Terima kasih, Mbak. Jadi kami sudah punya satu standar operation prosedur, bermana pada saat tahap 2, maka Jaksa Penuntut Umum atau JPU itu membuat nota pendapat. Jadi nota pendapat tersebut dibuat oleh JPU dengan pertimbangan-pertimbangan dan lain sebagainya. Dan kami selaku pimpinan, selaku Kajari, hanya melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah dibuat, pendapat yang dibuat oleh JPU. Jadi kami bukan hanya semata kami yang membuat sebagai pimpinan, namun itu adalah kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini atas nama tersangka NM. Demikian, Mbak. Baik. Nah, apakah kemudian dari penilaian berbagai pihak termasuk pihak kepolisian dan juga Jaksa Penuntut Umum selama ini adakah catatan mengenai bahwa tersangka ini dinilai tidak kooperatif, Pak? Untuk pertanyaan tersebut kami tidak dapat menyatakan pendapat karena kewenangan saat ini yang pasti sudah beralih ke kejaksaan. Jadi kami hanya berpendapat saja pada apa yang kami tahap yang di kejaksaan. Kalau sebelumnya kami tidak bisa menyatakan pendapat kami, Mbak. Gitu, Mbak. Baik, Pak Freddy. Bang Fahmi, bagaimana kondisi dari Nikita Mirzani saat ini, Bang Fahmi? Nikita baik-baik saja dan alhamdulillah dia hanya menyatakan bahwa ada perlakuan yang luar biasa, pendoliman terhadap dirinya, karena dia merasa bahwa dia sudah sangat-sangat kooperatif. Ya, bahkan wajib lapor berkali-kali. Dengan dia kooperatif itulah sehingga penyidik pada Polres Serang tidak melakukan penahanan. Dan ini harusnya menjadi catatan buat Jaksa Penuntut Umum bahwa Polres yang melakukan penyidikan bahkan pernah melakukan datang ke rumah Nikita pada tengah malam sampai pagi. Setelah itu kami datang ke Polres, tapi Polres tidak melakukan penahanan karena memang Nikita datang. Sehingga kalau alasan tidak kooperatif itu alasan yang tidak masuk akal. Satu. Yang kedua, kalau alasan menghilangkan barang buktinya itu loh ada di penyidik. Dan itu adalah bagian dari tahap kedua. Barang bukti apa lagi yang akan dihilangkan? Barang bukti apa yang akan dihilangkan kalau barang buktinya sendiri ada di penyidik dan akan diserahkan dalam proses tahap kedua. Dan itulah yang menjadi catatan kami. Niki tidak pernah tidak kooperatif, bahkan wajib lapor itu datang bersama saya, bersama teman-teman. Sehingga penyidik tidak melakukan penahanan. Satu, yang kedua yang harus menjadi catatan. Kasus ini adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik seseorang yang merasa tercemar namanya. Pasal ini pasal